Baik, kita lanjutkan di layar NetBeans-nya. Jadi kita akan membuat aplikasi pertama menggunakan pendekatan paradigma prosedural. Setelah itu nanti kita akan coba konversi, kita ubah, kita transformasikan ke bentuk paradigma object oriented programming ya. Oke, kita mulai dengan membuat variabel-variabelnya. Jadi ini ceritanya kita akan buat aplikasi pendataan mahasiswa ya, aplikasi pendataan mahasiswa di mana nanti ada data-data mahasiswa yang kita akan rekam, di antaranya misalnya di sini adalah nama ya. Kita pilih tipenya string, kemudian juga npm ya, npm kita asumsikan string saja meskipun berupa angka ya karakternya, tapi angka ini bukan untuk dioperasikan secara matematis ya. Jadi npm tidak dijumlah, tidak dikali, tidak dibagi, tidak dikurangi, maka kita bisa gunakan tipe data string. Kemudian selain nama npm, kita akan membuat tipe data namanya IPK ya, double IPK. Ya, ini variabel-variabelnya kita buat global variabel di dalam kelas app mahasiswa. Kemudian kita buat metode-metodenya. Yang pertama mengisi datanya, isi data mahasiswa, kita pakai argumen ya, string nama, singkat aja nm, kemudian string npm, kemudian double ip ya. Oke, ini metodenya. Kemudian kita eksekusi perintah untuk inisialisasinya, di mana nama nanti akan diisi oleh nm, kemudian npm akan diisi dengan np, dan IPK akan diisi dengan IP. Kemudian ada metode untuk menampilkannya, setelah diisi ditampilkan static void cetak data. Karena hanya mencetak, maka tidak kita buat argumennya. Jadi kosongan, tanpa argumen, tanpa parameter. Mencetak kita gunakan perintah shout ya. Nama sambung dengan nama, kemudian kita tampilkan npm, kita gabung dengan data npm, kemudian terakhir kita tampilkan IPK-nya. Gabung dengan variabel IPK. Baik, ini adalah aplikasi pendataan mahasiswa menggunakan pendekatan atau paradigma prosedural ya. Jadi ada variabel-variabel global yang kita buat, kemudian ada metode-metode ya, metode-metode yang kita sediakan untuk mengakses data-data yang kita sudah siapkan. Baik, ke mainnya kita kosongkan, sekut lama kita hapus. Ya, kemudian kita coba tampilkan ya. Kita panggil metodenya isi data. Kita kirimkan argumennya nama, npm, IPK ya. Namanya misalnya. Kemudian npm-nya
Saya gunakan NPM lama. Kemudian IPK-nya 3,45 misalnya. Ya, kita panggil metode isi data dengan 3 argumen. Budi 12350100009, IPK 345. Kemudian kita panggil cetak data. Siapa yang kita isikan, kita panggil untuk ditampilkan melalui metode cetak data. Oke, kita cek run. Ya, muncul nama Budi, NPM 12 kali 5 sekian-sekian, IPK-nya 345. Oke, baik, untuk pemanis tampilan, kita bisa tambahkan header-nya ya, kita tambahkan header. Karena ini prosedural, kita buat prosedur baru. Void cetak header. Ini penghias saja di bagian awal. Unsought data mahasiswa. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan border di atasnya. Kita tambahkan border lagi di bawahnya. Kemudian kita panggil di main. Ya. Kita panggil metode cetak header. Oke, kita tunggu netbeans-nya nggak melek. Oke ya, sudah kita panggil cetak header sebelum dipanggil isi data. Saran, ya muncul tampilan seperti ini, data mahasiswa, nama Budi, NPM sekian, IPK 345. Baik, ini contoh lengkap untuk aplikasi yang kita buat menggunakan pendekatan prosedural ya, pendekatan prosedural. Jadi dalam aplikasi kita banyak menggunakan prosedur-prosedur ya, atau fungsi atau metode. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan transformasikan ya, kita akan ubah ini menjadi model atau bentuk OP. Ya. Kita akan ubah bagaimana caranya supaya program yang kita buat dalam bentuk prosedural ini bisa berubah menjadi object oriented programming. Langkah-langkahnya sudah saya tulis di dalam modul, silakan dipelajari. Kita akan praktekkan di sini. Jadi yang pertama adalah contoh ini khususnya untuk aplikasi yang ruang lingkupnya masih kecil ya, masih kecil. Kalau aplikasinya sudah kompleks, sudah luas, mungkin prosesnya bisa lebih lama lagi. Jadi ini sengaja kita pilihkan, kita gunakan contoh aplikasi yang masih sederhana. Ya, langkah pertama adalah mengidentifikasi ya. Kita identifikasi dari data, dari variabel, dan dari metode-metode yang ada di dalam program kita itu mana yang punya hubungan erat ya, mana yang punya hubungan erat. Ya, mana saja yang punya hubungan erat. Kalau sudah ketemu, kita buatkan kelas baru. Ya, jadi fokusnya di dalam OOP itu adalah membuat kelas. Ya, jadi kalau dalam prosedural itu kata kuncinya kita membuat metode apa, ya kita ingin membuat metode apa, seperti itu kalau prosedural. Tapi kalau OOP, maka kuncinya adalah kita mau membuat kelas apa. Ya, kelas apa yang mau kita buat. Ya.
Itu pertanyaan awalnya seperti itu. Kita akan awali dengan membuat kelas apa dulu. Ya, untuk bisa membuat kelas, maka langkah pertama adalah identifikasi dulu data-data dan metode-metode yang berhubungan. Kemudian kita pilihkan nama kelas baru. Oke, kita analisis di sini, kita lihat ada beberapa variabel yang berkaitan dengan mahasiswa, misalkan ya. Ada nama mahasiswa, NPM mahasiswa, IPK mahasiswa, ya. Jadi ini identik dengan mahasiswa, ya, atau nempel dengan mahasiswa, atau ini adalah atributnya mahasiswa. Setiap mahasiswa punya nama, setiap mahasiswa punya NPM, setiap mahasiswa punya IPK. Berarti ini adalah satu kesatuan. Ya, ini satu kesatuan. Ruhnya sama, ya, ruhnya sama. Maka kita buatkan kelas mahasiswa. Ya, caranya seperti ini. Nah, ketika bisa di atas atau di bawahnya kelas APP mahasiswa, saya tulis saja di atasnya. Ya. Kita buat kelas namanya mahasiswa. Ya. Kenapa kelas mahasiswa? Karena data-data yang kita identifikasi itu mengarah ke mahasiswa. Ya, ada message error seperti ini. Ada duplikat. Ya, kenapa duplikat? Karena saya sudah membuat kelas mahasiswa di pertemuan kemarin di kelas C, maka supaya beda, kita tambahkan dengan C ya. Ya, jadi biasanya para programmer itu mengawali kelas yang sifatnya support ya, sifatnya data itu diawali dengan C ya. Kalau kelasnya aplikasi diawali dengan app. Ini bukan keharusan tetapi bisa memudahkan untuk belajar. Baik, kita buat kelas namanya C mahasiswa. Kemudian kita pindahkan ya. Jadi kita pindahkan variabel-variabel, atribut-atribut yang ada di kelas APP mahasiswa ke kelas C mahasiswa ya. Kita cut saja, kemudian kita paste di sini. Oke. Kalau sudah miliknya kelas mahasiswa, ya, maka statiknya bisa kita hapus. Kenapa? Karena di sini tidak ada main ya. Dalam kelas mahasiswa tidak ada metode mainnya. Boleh kita hapus. Coba programnya jadi error, iya. Ya, jadi akhirnya karena datanya kita pindah, variabelnya kita pindah kelas ya, maka nanti di kelas APP akan banyak error. Biarkan saja ya, tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu bingung, ya biarkan. Kenapa? Karena prosesnya begitu. Baik, setelah data-datanya kita pindah, sekarang kita cari metode yang sekiranya punya hubungan erat dengan kelas mahasiswa. Punya kaitan erat dengan variabel-variabel yang kita buat di sini. Punya akses ke nama, NPM, IPK, yang kita cek, yang ada nggak metode yang berkaitan dengan itu. Kita lihat di sini ada dua metode ya. Ada isi data dan cetak data. Ini berkaitan dengan nama, NPM, dan IPK. Maka ini kita pindah juga. Ya, kita pindah ke kelas C mahasiswa. Ya, karena apa? Karena berkaitan dengan variabel-variabel atau data-data yang berada di dalam kelas mahasiswa. Oke, kita cut, kita tempel di dalam kelas C mahasiswa. Ya, oke. Lupa error ya. Ya. Kenapa error seperti ini? Karena metodenya statik tapi datanya tidak statik. Jadi ini warisan dari kelas APP yang ada main-nya. Berhubung kita sudah tidak berada di dalam kelas main, kita bisa hapus statiknya. Oke, sehingga errornya akan hilang. Nah, baik, sekarang kita punya kelas C mahasiswa. Ada bagian datanya di sini. Biasanya disebut dengan data member. Kemudian juga ada bagian metode-metodenya. Yang menyebutnya sebagai member function ya. Oke. Baik.
Data sudah ada, metode sudah ada, lengkap sudah kelas kita. Sekarang kita lanjut lagi, apakah ada error? Ya, ternyata masih ada kesalahan. Ya, masih ada kesalahan di sini. Ada, ya, setelah kita buat kelas baru, maka langkah berikutnya adalah membuat objeknya. Jadi setelah kelasnya ready, kelasnya siap, kita gunakan objek untuk dipakai di main. Ya. Jadi kita buat variabelnya atau kita buat objeknya untuk bisa digunakan di main. Ya. Caranya, ya kita buat objeknya. Kita tulis dulu nama kelasnya C mahasiswa. Sama seperti kita menuliskan tipe data, ya, C mahasiswa. Kemudian ikuti dengan nama objeknya. Ya. Kita mau beri nama objek apa? Kita mau beri nama variabel apa? Jadi sama dengan memberi nama variabel. Terserah programmernya, ya terserah kita mau diberi nama apa. Tapi saran saya nama harus berkaitan dengan nama objek berkaitan dengan nama kelasnya. Misalnya kita beri nama MHS ya. C mahasiswa, nama objeknya MHS. Kemudian kita beri perintah new C mahasiswa. Ya, jadi ini wajib dibuat seperti ini. Ya. Ini membuat objek ya. Ini membuat objek. Menggunakan perintah new ya. Oke, setelah objeknya jadi, baru kita gunakan, baru kita panggil. Kita panggil metode-metode yang ada di dalam kelas mahasiswa tadi, yang dimiliki oleh objek mahasiswa. Ya, kita panggil. Sehingga yang error di sini, ya kenapa ini error? Ya, karena cannot find symbol. Ya. Isi data sudah tidak dikenali di kelas aplikasi mahasiswa. Nggak ada sudah di sini. Nggak ada metode namanya isi data. Juga tidak ada metode yang namanya cetak data. Sudah tidak ada. Loh, kemana kalau tidak ada? Sudah kita pindah ke kelas mahasiswa. Sehingga ketika dipanggil dengan cara seperti ini akan menyebabkan error, kesalahan. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana memperbaikinya? Maka seperti yang saya tulis di modul, untuk memanggil metode sebuah kelas itu diawali dengan menuliskan nama objeknya. Jadi kita tulis dulu nama objeknya, yaitu mahasiswa, MHS. Kemudian kita gunakan tanda titik. Ya, maka nanti otomatis akan muncul atribut-atribut ya, metode-metode yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. IPK, nama, NPM, cetak data, isi data, ya ada semua. Ya, karena isi data sudah kita ketik, ya tidak perlu kita pilih ya. Kita sambungkan aja. Oke, errornya sudah hilang. Cetak data juga sama. Kita mulai dengan menuliskan objeknya. Kemudian ditambahkan dengan karakter atau operator titik. Ya, cetak data sudah ada. Oke. Ya, jadi sekarang program kita menjadi seperti ini. Di main lebih ringkas ya, lebih ringkas. Kita hanya menggunakan objek dari kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita coba run bagaimana hasilnya. Ya, hasilnya sama persis dengan cara prosedural yang kita buat di awal tadi. Baik, jadi saya kira ini bagaimana mengkonversi ya, bagaimana mengubah dari prosedural menjadi OP ya. Jadi caranya sekali lagi kita pilih ya, kita pilih dan kita pilih data dan metode yang bersesuaian, yang punya relasi, punya keterkaitan, kemudian kita buatkan kelas baru untuk tempat pemindahannya. Ya. Setelah kita pindahkan, kita buat objek untuk menjalankan atau mengoperasikan data maupun metode yang sudah kita buat. Baik, ini caranya seperti ini kurang lebih untuk mengubah dari prosedural menjadi OOP. Ya.
Kemudian satu hal lagi yang ingin saya tambahkan terkait dengan konsep enkapsulasi tadi ya. Singkat saja ini untuk pengantar saja. Ya, jadi maksudnya enkapsulasi atau data hiding nanti seperti ini. Kalau kelasnya masih seperti ini, jadi Java itu by default semua atribut, semua metode sifatnya public. Ini by default ya. Jadi sifatnya public. Kalau sifatnya public, maka dia masih bisa diakses dari luar kelas ya. Kalau sifatnya public, dia masih bisa diakses dari luar kelas. Prinsip ini berbeda dengan C ya. Kalau C++ itu by default sifatnya private. Ya, saya nggak tahu kenapa Java memilih by default public ya, sedangkan C++ itu by default sifatnya private, rahasia. Ya, jadi kembali kalau di sini Java sifatnya public, jadi data, metode sifatnya public. Efeknya nanti masih bisa diakses oleh kelas di luar C mahasiswa. Ya, contohnya seperti ini. Saya masih bisa mengakses IPK mahasiswa. Ya, misalnya kita ganti ini ya. Nah, dia masih bisa seperti ini. Jadi kelas di luar kelas C mahasiswa itu punya akses ke nilai IPK. Ya ini kan bahaya. Ya ini kan bahaya. Ya, lupa kok masih bisa. Ya, tadi katanya nggak bisa kalau OOP. Iya, nggak akan bisa kalau sudah kita set ya, kita setting ya. Kalau sudah kita setting nggak akan boleh seperti ini. Tapi kalau belum kita setting ini masih bisa seperti ini. Bagaimana Pak supaya nggak bisa? Ya, supaya nggak bisa nanti kita ubah visibility modifiernya. Jadi kalau seperti ini kita masih bisa mengubah. Ya, kita cek ya, kita tampilkan apakah IPK-nya berubah. Ya, ternyata berubah. Dari semula 345 menjadi 252. Nah, ini kan bahaya. Ini bahaya. Bagi data bahaya ini. Bukan kelasnya kok bisa mengubah seenaknya. Ya, ini bahaya. Maka caranya adalah mengubah visibility modifiernya IPK menjadi private. Yang semula kosong atau public, ya, ini kita ubah menjadi private. Sehingga menjadi seperti ini. Private. Dan sebaiknya semua data kita set private, sebaiknya ya. Sebaiknya semua data kita set private. Sedangkan metode ya umumnya dia public memang. Ya umumnya dia public. Ya. Jarang metode sifatnya private kecuali yang internal ya. Internal. Jadi kalau umumnya metode itu public. Kenapa public? Karena metode adalah jendela komunikasi antara kelas dengan luar kelas. Itu metodenya. Dalam OP nanti seperti itu. Jadi untuk komunikasi antara kelas, antara objek itu digunakan metode. Sehingga sifatnya public. Sifatnya public. Kalau sifatnya private, kayak nanti ya, nggak ada yang bisa menggunakan kalau sifatnya private. Alias hanya kelas itu sendiri. Jadi nggak seru nanti. Programnya hanya satu kelas, dia sendiri. OP-nya nanti nggak terasa. Baik, jadi data member kita biasakan sifatnya private, sedangkan fungsi, metode, itu biasanya lebih sering kita gunakan public. Ya, public. Oke, kalau sudah kita ubah menjadi private, nanti akses di luar kelas akan menyebabkan error ya. Jadi kita kembali ke sini, dia akan error. Ya, main mencoba mengakses IPK, dia akan error. Ya. Kenapa? Karena IPK punya sifat private, ya, rahasia. Ya, hanya bisa diakses oleh kelas mahasiswa. Jadi mencegahnya seperti ini. Loh Pak, bagaimana kalau mau mengubah IPK caranya? Kalau sifatnya private. Maka cara yang kedua, langkah yang kedua adalah
membuat metode atau menambahkan metode untuk mengubah nilai IPK. Ya, sehingga bisa diakses dari kelas lain. Ya, ini adalah pintu yang kita buatkan. Kita buat public void, namanya ubah IPK. Ya, ada argumennya, misalnya kita buat double IP, kemudian kita set IPK sama dengan IP. Nah, ini cara mengubah data yang sifatnya private. Kita buatkan pintunya, kita buatkan jalannya, yaitu menggunakan metode khusus, yaitu ubah IPK. Ya, dengan demikian, maka inilah satu-satunya metode yang bertanggung jawab kalau IPK-nya mahasiswa berubah. Ya. Tidak ke metode yang lain, ya. Tidak ke metode yang lain. Jadi kalau ada error, lupa IPK saya kalau tiba-tiba berubah, maka langsung kita tuju ke bagian ini, ke bagian metode ubah IPK. Dia yang bertanggung jawabnya. Ya, oke. Sehingga kembali ke main, untuk mengubah IPK, kita tidak bisa mengakses langsung variabelnya atau datanya, tapi kita harus akses melalui metodenya. Ya, ini ada metode ubah IPK, kita pilih, kemudian kita masukkan nilai baru sebagai argumennya. Oke, yang semula 252 ternyata ubahnya lebih bagus, misalnya 3,78. Oke, jadi ini cara mengubah data member yang sifatnya private, yaitu kita buatkan metode khusus ya untuk mengubah. Oke, kita cek, kita run. Oke, IPK lama 345, IPK baru 3,78. Ya, jadi ini sekaligus menjelaskan sedikit tentang konsep data hiding ya, penyembunyian data. Jadi yang ingin saya garis bawahi sekali lagi, data-data member yang kita buat di dalam kelas itu biasakan nanti kita gunakan private, sedangkan metode-metodenya itu kita buat public ya, sehingga bisa diakses oleh orang lain. Ya. Data akan tetap terlindungi, ya, data akan tetap terlindungi karena sifatnya private, ya, sifatnya private. Kelas lain itu bisa mengakses data, tetapi harus melalui metode yang sudah kita sediakan. Jadi cara berpikirnya, cara penyelesaiannya menggunakan OOP akan seperti itu nanti. Baik, saya kira itu penjelasan saya untuk contoh program bagaimana mengubah dari procedural programming menjadi object oriented programming, sekaligus sedikit penjelasan tentang visibility modifier, yaitu penggunaan kata kunci private, kata kunci private. Dimana dengan menggunakan kata kunci private ini, data-data yang kita proteksi, yang kita lindungi itu bisa aman, ya, bisa aman dari akses yang tidak diinginkan oleh kelas lain, ya, kelas lain atau metode-metode di luar kelas yang bersangkutan. Baik, saya kira ini penjelasan singkat tentang source code-nya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan buat coding yang lebih lengkap lagi dan lebih panjang lagi ya. Saya kira itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.